Jumpa lagi dengan Skysen. Laravel baru saja mengeluarkan versi terbarunya yaitu versi 12, di mana pada versi ini Laravel mengeluarkan Starter Kit, sehingga Laravel bisa digunakan bersama 3 framework front-end yang populer, yaitu React, Vue, dan Livewire. Sekarang pertanyaannya, untuk bagian CSS-nya, apakah Laravel masih bisa menggunakan Bootstrap? Secara Bootstrap masih cukup populer karena menyediakan cara yang sederhana untuk membangun website yang bersifat responsif dan tetap nyaman untuk digunakan pada smartphone. Proses coding pun menjadi lebih cepat karena Bootstrap menyediakan banyak komponen yang siap untuk dipakai, sehingga kita bisa lebih fokus ke bagian backend atau bisnis prosesnya. Nah, pada video ini, saya akan memperlihatkan cara menginstal Laravel versi 12, yang kemudian kita integrasikan dengan Bootstrap versi 5. Jadinya situs yang kita bangun bisa menggunakan Bootstrap. Dan kita juga masih bisa melakukan customize terhadap Bootstrap melalui source code-nya. Sebelum kita melanjutkan, kita bahas dahulu apa saja yang kita butuhkan. Untuk menginstal Laravel, kita butuh PHP minimal versi 8,2. Jadi pastikan dahulu versi PHP yang kita gunakan. Kita bisa memeriksanya dengan menggunakan command prompt dengan perintah php-var. Jadi di sini ada versinya ya. Kebetulan yang saya gunakan adalah PHP 8,2,12. Selain PHP, kita juga perlu menggunakan tools seperti Composer dan NPM. Untuk membuat proyek baru Laravel, kita bisa menggunakan command prompt. Pertama kita buka dahulu folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan proyek. Kebetulan pada komputer saya, foldernya berada di drive D dengan nama folder Laravel. Kemudian kita bisa ketik perintah Composer create -project Laravel/Laravel. Bisa kita ikuti dengan nama folder untuk menyimpan proyek Laravelnya ya. Di sini saya simpan di folder test bootstrap. Berhubung kita tidak menyebutkan versi Laravel yang ingin digunakan, maka Composer secara otomatis mengambil versi terbaru. Kebetulan pada saat video ini dibuat, versi terbarunya adalah versi 12 ya. Kita tunggu proses unduhnya yang cukup lama, karena hasil dari proyek akhir kita ini akan berukuran di sekitar 50 MB. Nah, setelah proses unduh selesai, kita akan masuk ke folder test bootstrap. Di dalamnya kita bisa membuka Visual Studio Code dengan perintah code titik. Enaknya dari perintah ini adalah Visual Studio Code langsung membuka workspace baru dan memasukkan folder test bootstrap di dalamnya. Jadi pada bagian kiri ini kita bisa melihat semua source code dari Laravel. Kita bisa tutup command prompt-nya karena sudah tidak dibutuhkan ya. Untuk command prompt-nya kita bisa buka terminal di dalam Visual Studio Code. Pertama kita mau tes dahulu ya apakah Laravel-nya sudah berhasil diinstal. Kita jalankan perintah php artisan serve. Perhatikan tulisannya bahwa server dijalankan pada 197.0.0.1 port 8000. Alamat ini bisa kita copy paste ya. Kita buka di browser. Nah, kalau tampilannya seperti ini, artinya kita sudah berhasil menginstal Laravel. Kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu instalasi Bootstrap. Kita buka lagi Visual Studio Code dan di sini kita tambahkan terminal baru ya. Untuk install Bootstrap kita bisa jalankan perintah npm i -d bootstrap add popper.js core. Kemudian ada lagi tambahan Sass. Jadi di sini kita melakukan instalasi Bootstrap lengkap dengan popper.js dan Sass sebagai dependensinya. Dan sekali lagi proses instalasinya cukup lama ya. Jadi ditunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Maka pada source code Laravel akan ditambahkan folder node modules. Total ukuran source code juga bertambah sebanyak 60 MB sehingga ukuran total project menjadi sekitar 110 MB. Untuk memeriksa hasil instalasi, kita bisa buka file package.json. Di sini seharusnya sudah ada tambahan 3 buah modul baru ya, yaitu Popper, Bootstrap, dan Sass.
Selanjutnya kita mesti mengubah konfigurasi proyek agar bagian front end-nya bisa menjalankan Bootstrap. Kita buka folder resources. Kita tambahkan folder baru ya. Kita beri nama SASS. Kemudian di dalamnya kita bikin file baru dengan nama app.scss. Di dalam file kita ketik kode add import dalam tanda petik bootstrap /scss/bootstrap. Setelah itu kita buka file app.js yang berada di folder resources.js. Kita tambahkan baris baru ya. Import bintang as bootstrap from dalam tanda petik bootstrap. Lalu kita buka folder views. Kita buka file welcome.blade.php. Kita hapus semuanya ya. Nah, kemudian kita ketik HTML.25 untuk membuat boilerplate HTML versi 5 ya. Kemudian di dalam tag head kita tambahkan kode untuk membaca resources yang kita ubah tadi. Kita menggunakan kodenya fight ya. Add fight dalam kurung, kemudian array ya. String pertamanya adalah resources/sass/app.scss. Nah, kemudian yang keduanya adalah resources/js/app.js. Selanjutnya kita ambil contoh script Bootstrap. Kita buka halaman dokumentasinya. Kita cari komponen yang paling mudahnya ya, yaitu alert. Kita copy paste kodenya. Kita tambahkan ke bagian body. Kita simpan dan kita coba jalankan di browser ya. Nah, kalau terjadi error fight seperti ini, artinya kita belum menjalankan fight ya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita buka yang terminal kedua. Nah, berhubung kita masih dalam proses pengembangan, di mana kita masih perlu mengubah resource yang akan digunakan oleh fight, maka lebih baik kita menjalankannya dengan perintah npm run dev. Nah, sekarang fight-nya sudah jalan ya di localhost 25173. Kita refresh kembali browser. Apabila semua alert Bootstrap sudah tampil di layar, artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi Laravel dan sudah bisa menggunakan Bootstrap dalam proyek kita. Kelebihan dari instalasi seperti ini adalah kita bisa melakukan kustomisasi terhadap Bootstrap yang digunakan dalam proyek kita. Sebagai contoh, secara default warna primary yang digunakan oleh Bootstrap adalah biru seperti ini. Kita bisa mengubahnya menjadi warna primary lain, seperti sebagai contoh kita mau menggunakan warna dasar hijau. Kita bisa mengubahnya dari source code. Kita buka folder node modules. Di dalamnya kita cari Bootstrap. Kemudian cari lagi folder scss. Cari file yang namanya _variables.scss. Nah, di dalam file kita cari yang namanya primary. Di sini kita bisa mengganti nilainya dengan kode heksadesimal yang hendak kita gunakan. Sebagai contoh untuk hijau ya, kita gunakan kodenya 00FF00. Sebelum kita kembali ke browser, kita mesti restart dahulu npm. Soalnya kalau kita langsung refresh di browser, maka tidak ada perubahan ya. Agar perubahan warna hijau ini terjadi, kita mesti refresh fight-nya. Kita buka terminal yang menjalankan fight, kita tekan tombol Ctrl+C. Kemudian kita jalankan ulang ya, npm run dev. Nah, kalau sudah di restart, baru kita bisa refresh browsernya. Dan sekarang warna primary-nya sudah berubah ya, menjadi menggunakan warna hijau. Selanjutnya kita ingin memastikan bahwa JavaScript bawaan Bootstrap sudah berjalan dengan baik. Maka kita kembali ke dokumentasi Bootstrap dan kita cari komponen yang membutuhkan JavaScript. Contohnya seperti drop downs.
Kita copy paste contoh kodenya. Kita tambahkan di dalam tag body di bagian paling atas saja ya. Dan kita coba refresh browser. Nah, ini ada drop down button. Kalau kita klik dan berhasil membuka isi dari drop down, artinya JavaScript-nya sudah bisa berjalan dengan baik ya. Artinya instalasi Bootstrap kita sudah berjalan dengan sempurna. Oke ya, pada video ini kita sudah berhasil melakukan instalasi Laravel 12 dan menggunakannya bersama dengan Bootstrap 5. Kita juga sudah belajar untuk melakukan kustomisasi warna dengan cara mengubah source code variabel Bootstrap. Sampai di sini dulu video kita kali ini dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.